pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu happy dan ceria di pagi yang ceria dan cerah ini. Saya akan ajak Anda untuk camping. Tapi ini bukan camping biasa, tapi ini glamping di Rumah Pohonwai. Ini salah satu lokasi wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, di mana ini lagi hype banget di Ambon, di area Ambon dan sekitarnya, karena ada satu konsep camping dengan nyaman dan tentu saja ditunjang dengan fasilitasnya, namanya juga glamping. Sebenarnya glamping ini bukan hal yang baru pemirsa, tapi saya kasih lihat dulu ya. Ini area Rumah Pohonwai-nya. Glamping ini bukan sesuatu yang baru, karena sudah diperkenalkan dari abad 19 oleh aristokrat Eropa yang hobinya traveling tapi sukanya safari-safari elegan, safari-safari yang mahal gitu. Kemudian konsep ini juga ngetop di tahun 90-an dan sekarang hype lagi di tahun 2000-an. Ya, di Maluku sendiri ini baru pemirsa, karena dia belum setahun juga, masih baru, jadi kita get the first look kinda. Dan hari ini kita mau camping, glamping di salah satu tendanya. Untuk Anda yang penasaran seperti apa kalau glamping, tendanya gimana penampakannya, editor tolong di-insert. Nih, sambil dia insert gambar kamarnya, kita juga mau kasih tahu bahwa lokasinya gak jauh juga dari pusat kota, kurang lebih 1 jam lah kalau Anda naik mobil. Dan ada banyak juga tenda yang disiapin di sini. By the way, kenapa sih kita harus glamping? Karena ini tren. Kita harus mengikuti trennya, dan glamping di Rumah Pohonwai ini tidak akan sia-sia karena semua lokasinya instagramable. Sudah lihat kamarnya? Sekarang kita ketemu sama ownernya. Dia udah siapin satu kamar buat saya, ya kan? Halo, namanya Kabil. Halo Kabil. Apa kabar? Boleh dikasih tahu nih ke pemirsa Jendela Negeri. Kak, boleh kesini Kak, biar kelihatan wajahnya Kak. Boleh dikasih tahu Kabil ke pemirsa Jendela Negeri kalau mau glamping di Rumah Pohonwai, syaratnya gimana? Cara bookingnya gimana? Ya, halo teman-teman semuanya. Untuk glamping di sini kalian wajib reservasi dulu dari beberapa hari sebelum. Untuk harganya itu mulai dari 420 sampai 550. Oke, bedanya di mana Kabil? Untuk bedanya itu tidak beda-beda jauh sih teman-teman. Bedanya cuma di fasilitas sedikit-sedikit aja yang beda. Terus ukuran tenda aja. Tapi untuk fasilitas lengkap semua di sini teman-teman. Oke. Nah, ada ini. Semuanya sudah disiapin. Thank you ya Kabil. Tos dulu, ini buat saya ya. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Kabil udah nyiapin. Baiklah, pagi-pagi kita mau glamping. Kalau pemirsa main ke Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Ambon, jangan lupa kalau misalnya kamu mau healing-healing dengan posisi yang instagramable, mau memberikan sensasi wisata yang lain daripada yang lain, kalau bosan pantai-pantai aja, ayo ke sini ya. Saya mau camping dulu. Nanti kita ketemu lagi di cerita pagi lainnya. Bye. Eni Parinusa, teganya kita ditinggal loh, baju sudah sama putih-putih. Kenapa kita masih ada di Jakarta? Nah itu dia, tadi pada saat Eni Parinusa memberikan informasi di tempat di Maluku ya tadi ya. Saya langsung searching, bagus-bagus ternyata bingung lokasinya. Kan? Masih ingat gak tempatnya? Somewhere someplace deh udahlah. Nanti dia bisa kesana ya Syara ya. Konsen sih kamu dari tadi buka-buka gadget pasti habis posting deh. Ya udah sapa pemirsa dulu sebentar. Oh boleh. Nah, tuh, selamat hari Senin pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Syara Trisha dan Semi Bastian. Kita berdua senang banget di bulan Desember yang ceria ini. Cepet banget, ya kan? Kita akan menemani pemirsa sampai dengan jam 8 pagi nanti. Emang kenapa tadi kalau misalnya Semi buka-buka gadget? Iya biasa, seperti biasa kita mau makan posting, mau kerja posting. Kayaknya semua harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan. Everybody has to know. Oh, oke. Emang harus kayak gitu. Kalau buat sebagian seorang mungkin harus, karena mata pencariannya di situ, ya kan, selebgram. Tapi kalau gitu anak-anak gimana? Sekarang kan banyak sekali kan anak-anak yang masih lulus SD, terus udah pakai Instagram, pakai outfit apa. Sebenarnya boleh atau enggak ya? Tapi ada orang tua yang memperbolehkan. Tapi kalau aku sendiri khusus ya, usia sudah SMA, aku perbolehkan gitu. Oke, jadi minimal SMA, pegang gawai. Gak tahu sih sebenarnya medsos ya. Kalau kita untuk browsing apapun informasi kan boleh dong, siapa aja ya. Buat tugas juga kan dari browsing di Google. Mungkin pemirsa juga seperti itu. Galau anak main medsos sebenarnya mulai di usia berapa?
langsung kita tanyain aja ya, karena Semi sebenarnya hari ini cuma pakai jas putih doang, bukan dokter anak. Jadi jangan tanya ke Semi ya. Kita panggil aja narasumber kita untuk hari ini. Kita akan membahas mengenai tema kita untuk hari ini, yaitu problematika akses anak ke media sosial. Mbak Widuri selaku ICT Watch Internet Sehat. Selamat pagi Mbak Widuri. Wah, cerah banget dengan merahnya. Selamat pagi Mbak Widuri. Silakan duduk Mbak Widuri. Ini kita lagi ngobrolin tentang internet dan media sosial. Tentunya kan sekarang ini semua juga memakai gawai. Kayak anak aku juga kan buat tugas semuanya browsing internet. Tapi internet ini juga kan ada batasannya ya, terutama penggunaan media sosial. Tadi kan Syera sama Semi debat nih. Sebenarnya dimulai boleh di usia berapa sih mereka mempunyai medsos sebagai apa sih, bukan pengakuan ya, update-nya anak-anak sekarang kekinian gitu. Kalau menurut pantauannya dan juga pendapatnya Mbak Widuri seperti apa? Kalau ini saya juga tadi sempat dengar ya dari belakang panggung ya. Sempat ada diskusi kalau apa-apa selalu diposting ya. Dan tentunya buat anak remaja apalagi terutama itu kan jadi satu eksistensi diri gitu ya. Mereka tentunya ini bagian dari ekspresi diri mereka gitu. Nah, cuman memang perlu diperhatikan terkait dengan terms and condition-nya gitu, bahwa semua sosial media yang kita tahu itu sebenarnya di platform Google Store atau ini ya, itu semua selalu punya rating. Nah, ratingnya itu sosial media yang kami ketahui itu biasanya di atas 13 tahun. Jadi tentunya perlu disarankan untuk orang tua, untuk anak-anaknya gitu ya, sosial media itu tentunya perlunya ketika dia usianya sudah 13 tahun. Tapi tentunya kita nggak nutup mata gitu ya, pada saat pandemi kemarin, ketika kita semua terpaksa harus menggunakan handphone, baik anak-anak kita pun yang belum usia 13 tahun juga sudah dipaksa untuk menggunakan handphone oleh guru, oleh sekolah gitu kan. Sehingga perlu kesiapan dari orang tua juga untuk bisa ngedampingin anak-anak gitu ya, untuk bisa tetap menggunakan sosial medianya terutama, ataupun handphonenya, bahkan terutama gadgetnya gitu ya, untuk bisa lebih bijak gitu. Jadi tetap dari pengawasan orang tua juga. Betul. Ya. Karena beberapa, nggak hanya sosial media sebenarnya ya, para pengamat anak, terutama keselamatan anak di Indonesia, kita punya yang namanya aliansi, namanya kita nyebutnya IDCOP, Indonesia Child Online Protection. Di situ ada KPAI, ada Kementerian PPA, ada Kominfo juga, Komdigi sekarang. Dan juga ada teman-teman di pegiat anak lainnya yang memang tergabung di sana, dan kita semua sepakat bahwa usia minimal anak pegang gadget tuh usianya kalau bisa sebelum 5 tahun sama sekali nggak boleh pegang gadget. Baik itu bentuknya tablet, handphone, apapun itu gitu ya. Di usia-usia ketika dia pertumbuhan, terutama mereka harus banyak bergerak, harus banyak berucap gitu ya, belajar bahasa dan lain sebagainya. Usahakan di bawah 5 tahun sama sekali bebas gadget. Bebas gadget. Gadget ya, bukan hanya sosmednya aja, tapi semua gadget. Perangkatnya juga ya, Mbak Widuri. Mbak Widuri, ini menarik berbicara mengenai problematika akses anak ke medsos. Ini ada data yang mengatakan bahwa paparan media sosial terhadap anak-anak di Indonesia khususnya lumayan tinggi angkanya. Nah, lalu bagaimana nih orang tua seperti Kakak Syera dan teman-teman di rumah untuk menghadapi fenomena ini, Mbak Widuri? Lagi-lagi kan ketika ketidaktahuan dari pihak orang tua dan guru gitu ya, yang masih belum paham bahwa ternyata sosial media pun oleh pembuatnya sendiri sudah diklasifikasikan sebagai usia yang diperbolehkan 13 tahun ke atas. Sehingga ketika gegap internet masuk ke Indonesia, banyak yang kemudian berlomba-lomba ingin menggunakan tanpa sadar, bahkan justru memaparkan anak ke hal-hal yang sebenarnya belum saatnya, belum usianya. Sehingga bahkan ketika pandemi kemarin, akhirnya banyak sekolah-sekolah yang salah kaprah ketika tugas-tugas sekolah harus diposting di Instagram. Tugas-tugas harus masuk ke Facebook sekolah. Bahkan anak-anak diminta untuk masuk ke dalam grup-grup sekolah yang bentuknya sosial media. Betul, gitu. Dimana padahal mungkin pihak sekolah juga tahu bahwa ada resiko-resiko tertentu di dalam sosial media, dan nggak hanya usia SMP yang punya, tapi sejak dari SD bahkan untuk mempromosikan sekolahnya dan lain sebagainya. Semua tugas-tugas tuh masuknya ke sosial media. Itu yang menurut saya perlu supaya pihak-pihak sekolah dan orang tua mulai menyadari bahwa
mungkin nextnya gitu ya, kedepannya kita tidak lagi mengencourage anak-anak untuk menggunakan sosmed sebelum usia 13 tahun. Oke, saya setuju sekali nih melihat bahwa kadang-kadang ya orang tua sekarang suka pada minta nih tugas anak-anak, tolong di like ya atau di komen seperti apa. Berarti kan intinya di sini harus dibutuhkan filterisasi dan regulasi yang dimana bersama-sama kita harus bisa mematuhinya. Nah, berarti apa peran serta pemerintah untuk memberikan regulasi ini supaya memang dipatuhi bersama seperti itu? Untuk yang terkait ini sebenarnya dari baik dari Komdigi dan Kementerian PPA saat ini kan sudah ada yang namanya RPP-nya tapi lebih ke peraturan presiden, peta jalan perlindungan anak di ranah online. Dan ini sedang didorong oleh Kemen PPA dan saat ini sudah pada tahap harmonisasi. Dan di situ ada beberapa strategi-strategi sebenarnya yang memang sudah dialokasikan untuk bagaimana mencegah anak untuk tidak menggunakan gadget dan perangkatnya di usia muda. Dan satu lagi ketika Komdigi saat ini sedang bahkan sejak tahun lalu sedang sudah didorong terkait RPP tata kelola perlindungan anak di sistem elektronik. Penyelenggaraan elektronik, di mana mengatur beberapa platform sosial media untuk bisa memberikan skala-skala tertentu untuk penggunanya yang anak-anak. Sehingga menurut saya kalau misalnya ini bisa goal, gitu ya, mudah-mudahan goal di tahun ini, gitu ya. Apakah cukup? Nggak tahu ya cukup apa enggak karena udah Desember, udah mendekati Desember. Tapi harapannya ini bisa cukup untuk bisa melindungi anak-anak kita di internet karena ini bisa mengikat platform platform penyedia jasa elektroniknya gitu ya, mulai dari platform sosial media, platform game online dan lain sebagainya untuk bisa memberikan perlindungan yang lebih ketika penggunanya adalah anak-anak gitu. Oke, Mbak, tapi kalau berbicara mengenai anak-anak gawai dan juga media sosial ini kan juga ada peran serta orang tua, ibu dan juga ayah gitu kan. Ada fenomena anak-anak yang nggak bisa makan atau nggak doyan makan kalau belum nonton sesuatu di tablet, let's say, atau di HP atau gawe ibunya atau ayahnya. Nah, gimana cara meminimalisir? Sementara tadi pemerintah dan juga beberapa pihak media sosial mengatakan bahwa media sosial mereka digunakan sebelum 13 tahun justru alangkah lebih baiknya. Nah, bagaimana menghadapi fenomena ini, Pak? Nah, walaupun saya bukan orang yang expert apalagi ahli gizi gitu ya atau ahli anak gitu ya, perlindungan anak untuk dalam hal parenting gitu ya. Tapi beberapa hal yang saya pernah pelajari bahwa ketika anak makan tapi menggunakan gadget gitu ya, kemudian dia jadi tidak terkonsentrasi dengan makanan yang dia makan gitu. Sehingga kalau kita bahasanya dulu mindfulness ya. Jadi anak tidak makan dengan, kalau zaman dulu ketika anak susah makan kan ada beberapa atraksi orang tua gitu ya. Orang tua mau effort gitu ya untuk sirkus bisa sirkus gitu ya. Dan sekarang mungkin udah banyak kok metode-metode pemberian makan ke anak yang mudah diterima gitu ya, bagaimana supaya anak nyaman makannya, mulai dari finger food lah gitu ya. Kemudian dari bagaimana anak mulai dari makanan yang serba kecil-kecil dan tidak memaksa anak gitu untuk makan, karena makan buat mereka adalah pengalaman pertama gitu ya, bukan sesuatu yang sudah dia kuasai, sehingga dia perlu merasakan bagaimana mulutnya bekerja, lidahnya bekerja, bahkan dia pengecapannya pun harus mulai pengalaman pertama. Jadi bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kadang kan seringkali akhirnya ujung-ujungnya anak-anak jadi obesitas gitu ya, karena orang tua memaksa makanan orang tua gitu, yang tentunya itu tidak sehat gitu. Nah, mungkin ini nanti nextnya ya kali TVRI mau ngundang ahli gizi untuk lebih ke situ. Baik, biasa nih orang tua biar supaya anaknya nggak tantrum ya, makanya langsung dijejelin. Oke, ini tontonan ya. Biar anaknya tenang tuh, dia boleh nangis, maknya mau menyuci gitu kan, ini YouTube gitu. Tapi efek jangka panjangnya yang menyedihkan kan. Saat ini kan juga sudah banyak tuh kasus-kasus anak-anak kecanduan gadget, bahkan harus masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Waduh. Tentunya itu kita nggak mau terjadi ke anak-anak kita, sehingga minimal sebelum 5 tahun usahakan tidak dipaparkan terhadap gadget. Gitu. Masih sehingga mereka masih masa pertumbuhan, masa belajar mengenai tubuhnya sendiri dan lain sebagainya. Ini saya setuju sekali ya. Itu ya sosial ke tingkat sosialnya itu nanti akan berkurang, dia lebih ke introvert, ke HP-nya sendiri nantinya. Lebih dekat kepada gadget daripada ke keluarga sendiri nih, seperti orang kekinian. Tapi udahlah, kita mau tahu lagi laporan dari antar daerah tentunya semua dalam segmen reportase berikut ini pemirsa.
media sosial bagi anak dan remaja. Bahaya media sosial bagi anak dan remaja semakin mengkhawatirkan. Dari ancaman perundungan siber hingga predator online, resiko yang dihadapi sangat beragam. Ori Getz, konsultan pendidikan siber, menekankan bahwa masalah utama adalah cara penggunaan media sosial. Anak-anak seringkali tidak menyadari bahaya membagikan informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pencuri identitas. Selain itu, predator online sering menggunakan metode grooming untuk membangun hubungan dengan anak yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anak tentang bahaya ini dan memastikan mereka tidak berbagi terlalu banyak informasi atau berhubungan dengan orang asing secara online. Langkah-langkah pencegahan juga mencakup penundaan akses media sosial hingga usia yang lebih matang, menetapkan aturan penggunaan ponsel yang jelas, dan selalu memantau aktivitas anak di media sosial. Ahli terapi Sean Grover menyarankan agar orang tua memiliki kontrak teknologi dengan anak-anak mereka dan menjaga komunikasi yang terbuka. Selain itu, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang penipuan pemasaran dan efek negatif dari perundungan siber. Orang tua harus siap mendukung dan membantu anak mereka mengatasi masalah yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial, menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Itu dia dampak media sosial untuk anak-anak. Jika anak-anak belum mengerti tentang media sosial, sebaiknya jangan diberikan atau dicekokin oleh media sosial itu sendiri. Dan kita berdua juga masih menunggu nih WhatsApp dari pemirsa yang ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita hari ini. Langsung aja join, ketik nama, alamat dan juga pertanyaan Anda, kirim ke 085810075377. Dan pemirsa, ini ada satu isu menarik, bagaimana ketika melihat saudara atau kerabat atau keluarga kita ternyata sudah kecanduan kelas berat. Kelas berat seperti apa sih? Nah, kita juga ingin tahu bagaimana solusinya untuk mengatasi semuanya ini. Dan kita akan tersambung dengan Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita sudah terhubung dengan Diki Balo. Diki ya? Ya, Diki. Selamat pagi, Diki. Iya, selamat pagi Syera dan juga Semi. Baik, Diki, ternyata ada kiat-kiat khusus bagaimana menggunakan internet secara bijak dan cerdas. Seperti apa? Silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat pagi Syera, Semi dan juga Mbak Widuri. Memang menarik sekali pembahasan kita hari ini terkait dengan problematika akses anak ke media sosial. Memang tidak bisa kita pungkiri, seiring dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan internet, kita kerap kali mengakses internet secara cepat dan juga luas. Nah, ini juga yang menjadikan anak-anak dan remaja dengan sangat mudah mengakses internet untuk berbagi informasi, kemudian mencari informasi, dan kemudian menemukan banyak hal yang ada di internet dan juga khususnya di media sosial. Nah, saudara Ika, salah satu anak remaja yang ada di Kota Kupang, mengatakan bahwa dirinya seringkali menghabiskan 3 sampai dengan 4 jam untuk menghabiskan waktu bermain sosial media dengan platform yang sering dikunjungi, yaitu Instagram dan juga TikTok. Ika menghabiskan waktunya selama 3 sampai 4 jam untuk mencari informasi terkait dengan tutorial, kemudian wawasan-wawasan yang ada di sosial media seperti TikTok dan juga internet agar menambah pengetahuan dan wawasannya yang belum ia ketahui. Namun ia mengakui bahwa ketika bermain internet tanpa adanya pengawasan, maka secara tidak langsung Ika menghabiskan waktunya dan tugas-tugas yang diberikan seperti tugas sekolah dan juga tugas di rumah seringkali tidak dikerjakan dengan baik karena tidak adanya pengawasan dari orang tua atau bahkan orang dewasa yang ada di rumah ataupun di tempat ia bersekolah. Nah, saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara bersama dengan Ika. Main sosial media itu seperti Instagram, TikTok, kemudian ada Twitter. Kalau dalam bermain sosial media, jujur tidak terhitung lama, cukup lama. Sosial media tuh kalau lama tuh kayak tugas dari, contohnya kayak sekarang ada kuliah begitu, tugas tuh kayak banyak menumpuk begitu. Kalau dampak positifnya itu mungkin tahu lebih banyak informasi, kayak ada cari tahu tentang informasi apa begitu. Akhirnya kalau pas main sosial media, akhirnya tahu ada masalah ini.
Iya, baik Semi, Syara dan juga pemirsa, kita bersepakat bahwa media sosial bagaikan pisau bermata dua, dapat menjadi manfaat ketika disikapi secara benar, tetapi bisa membahayakan anak-anak ketika tidak ada pengawasan atau disikapi dengan tidak bijak. Untuk itulah perlu pendampingan dari orang tua agar anak-anak ini dapat memanfaatkan sosial media dengan baik dan juga memanfaatkan akses internet dengan baik. Salah seorang orang tua yang ada di Kota Kupang, Erna Mau, mengatakan bahwa dirinya selalu menegaskan kepada anak-anaknya untuk menggunakan media sosial jika berkepentingan atau hal-hal penting saja yang dilakukan. Dirinya juga mengakui bahwa pengawasan dan juga penegasan dari orang tua untuk meminimalisi penggunaan media sosial bagi anak juga sangat penting, karena media sosial dapat dijadikan sesuatu platform yang bermanfaat jika digunakan secara baik dan bijak. Dirinya juga menambahkan bahwa dengan pembatasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam menggunakan media sosial dapat membantu anak untuk mengakses atau mengelola informasi mana yang baik dan mana juga yang tidak baik bagi kehidupan anak sehari-hari. Dirinya menambahkan juga bahwa ketika anak menggunakan media sosial, maka anak akan mengakses seluruh informasi yang mungkin saja berbahaya, yang mungkin saja tidak bermanfaat. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan penegasan dari orang tua dalam menggunakan media sosial. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara bersama dengan Erna Mamo. Sekarang ini kan kita takutnya anak-anak ini kan nanti kita tidak tahu yang mereka main handphone itu entah baik atau tidak, kan kita orang tua tidak tahu toh. Kalau di rumah saya tidak kasih mereka untuk main itu, kecuali kerja tugas tapi dengan kakaknya, itu yang 2 orang yang masih kecil. Kalau untuk kasih handphone sembarang tidak. Mereka di rumah kerja tugas oke, tapi kalau untuk main Facebook, Instagram, yang lain-lain tidak boleh. Itu kan sangat membahayakan untuk bagi anak-anak di usia di bawah umur. Sementara itu, Saudara Yeskiel Saudale, psikolog Institut Kristen Negeri Kupang, mengatakan bahwa ada dampak positif dan juga dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Dirinya mengatakan bahwa penggunaan media sosial pada anak dan juga remaja cenderung yang dilakukan ini mengikuti perilaku dari orang dewasa. Orang dewasa yang mengakses internet ataupun media sosial secara luas dan cepat ini cenderung diikuti oleh anak-anak. Untuk itu memang perlu adanya contoh dan penekanan dari orang-orang dewasa di sekitar anak dan juga remaja agar mereka dapat mengakses informasi di media sosial dengan tepat dan juga benar. Dirinya juga mengatakan bahwa tidak jarang anak-anak melakukan dan juga melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, ataupun mungkin anak-anak menggunakan media sosial untuk meniru hal-hal atau adegan yang mungkin tidak bermanfaat bagi anak-anak. Itu memang sekali lagi perlu adanya pengawasan dan juga penegasan dari orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya agar anak ini dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk belajar, bertukar informasi dan juga berbagai ide secara positif dan juga benar. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa ketika anak bermain sosial media bersama orang dewasa, tentunya harus ada pembatasan waktu. Dirinya mengatakan bahwa idealnya anak-anak bermain sosial media itu harus berdasarkan waktu 3 sampai dengan 4 jam. Itu pun harus berbagai informasi yang diakses. Ada informasi hiburan, informasi yang dapat menambahkan pengalaman, informasi spiritual yang harus ditanamkan di dalam diri anak dalam mengakses media sosial. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara bersama dengan Yeskiel Saudale. Media sosial jika terlalu sering dan menjadi kecanduan atau edik terhadap media sosial, itu pertama akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Secara ilmu psikologi media, itu manusia paling tidak dia mampu menghadapi informasi di sosial media itu 3 jam. Itu saja sudah sangat lelah sebenarnya, karena dia harus mengkombinasikan dengan apa yang ditangkap dari sosial media dihubungkan dengan dunia nyatanya dia. Jadi saran saya adalah pentingnya dulu saya akses sosial media ini untuk apa? Apakah untuk belajar? Apakah untuk pengembangan diri? Apakah juga untuk pengembangan relasi atau jejaring? Iya, Sebi, Syara dan juga pemirsa, kita bersepakat bahwa sosial media memiliki peran yang sangat baik jika dimanfaatkan juga dengan baik. Namun sosial media menjadi hal yang sangat buruk jika disikapi juga dengan buruk. Untuk itu memang perlu adanya pengawasan dan juga penegasan dari orang-orang dewasa atau orang di sekitar kita agar anak dan remaja dapat memanfaatkan sosial media dengan baik. Dan kita berharap tentunya sosial media yang memiliki segudang informasi, segudang manfaat, anak-anak
bermanfaat atau memanfaatkan sosial media dengan baik. Demikian dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Diki atas laporannya terkait mengenai bagaimana cara cerdas dan juga untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Salam buat teman-teman yang ada di sana ya Diki ya. Baik. Kita ke Mbak Widuri lagi. Mbak, tadi Diki Balo dari Kupang Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa penggunaan media sosial untuk anak-anak itu seperti pisau bermata dua. Ada positif dan negatifnya. Tadi juga sebelumnya ada TikTok yang mengatakan bahwa penggunaan media sosial dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat hal-hal yang tidak boleh kita, tidak enak untuk didengarkan untuk kita. Nah, tips dan triknya seperti apa Mbak Widuri? Nah, mungkin sebagian pengguna media sosial, terutama anak-anak, ketika mendownload atau menginstall media sosial kan tidak selalu membaca peraturan ataupun namanya community guidelines atau panduan komunitas yang ada di setiap medsos. Sebenarnya itu ada aturan-aturan mainnya, selalu ada yang misalnya tidak boleh memposting unsur ketelanjangan, tidak boleh memposting kekerasan dan lain sebagainya. Itu banyak banget aturan mainnya. Tapi pengguna kan seringkali skip ya gitu, malas banget suruh baca sekian banyak peraturan gitu ya. Ya udah agree aja. Yang kemudian akhirnya sebenarnya kita punya hak, kita sebagai pengguna punya hak untuk bisa melaporkan akun-akun yang kita rasa tidak nyaman atau tidak memungkinkan gitu, tidak cocok lah untuk ditonton oleh banyak orang. Jadi kita punya yang namanya fitur report di setiap medsos. Report itu yang kita bisa gunakan. Namun lucunya banyak beberapa anak remaja justru menggunakan fitur report itu hanya untuk melaporkan temannya kalau dia tidak suka temannya gitu Akunnya dilaporkan menggunakan fitur itu. Padahal fitur itu bagus ketika misalnya kita menemukan media-media sosial atau postingan, baik itu postingan atau akunnya yang memang sudah meresahkan pengguna-pengguna yang lain gitu. Sehingga kita bisa laporkan. Dan untuk anak-anak remaja yang memang sudah terlanjur punya akun medsos dan pengen merasa aman, bisa terapkan privasi, setting privasinya. Baik itu di private, terus kemudian siapa-siapa saja yang boleh lihat status kita gitu ya, itu bisa kita atur settingannya sehingga baik masyarakatnya, baik remajanya sendiri ataupun orang tuanya bisa lebih nyaman gitu ketika bermedia sosial. Baik, Dogi bijaknya di sini bagaimana untuk memberikan pengawasan juga dan tentunya kan media sosial di sini juga salah satunya juga memberikan suatu ruang yang baik karena untuk mengekspresikan diri sisi positif. Namun ada hal lain ini yang dampak buruknya ternyata membuat efek-efek yang dimana jadi ketagihan dan kemudian sampai bermasalah dengan psikologis dan itu juga harus bagaimana dicarikan solusinya untuk kedepannya seperti itu. Tapi jawabannya nanti dulu ya Mbak Widuri ya. Baik pemirsa, pengen tahu jawabannya tentunya kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jendela Negeri. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Sendiri termasuk juga diri kita. Memfilter konten perlu dilakukan untuk menghindari kita dari konten-konten negatif yang akan merugikan kita. Nah, itulah beberapa tips bagaimana menggunakan sosmed dengan bijak. Semoga dengan tips ini bisa bikin kalian lebih aware lagi untuk bijak bersosial media supaya pastinya lebih aman dan bahagia ketika menggunakannya serta terhindar dari hal-hal buruk. Sesuatu masukan yang positif adalah kita bisa mengembangkan diri dan akhirnya mendapatkan cuan dari medsos tersebut. Bagaimana? Setuju pemirsa? Setuju, kalau ngomong cuan cepet gitu ya. Oke, baik, kita masih akan ngobrol bareng sama Mbak Widuri juga. Dan juga kita masih mengundang pemirsa untuk WhatsApp ke kita di nomor yang sama. Dan tapi kali ini kita akan menuju ke Maluku terlebih dahulu. Di sana sudah ada rekan kita, Dwi Anggra ini. Selamat pagi Dwi.
Selamat pagi, Semi dan juga Sarah, apa kabar di sana? Baik. Kita baik di studio. Oke, Dwi, kita penasaran nih ada informasi mengenai tembok dunia maya di antara komunikasi orang tua dan juga anak. Seperti apa temboknya nih, Dwi? Silahkan informasinya. Baik, pemirsa Jendela Negeri, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah landscape kehidupan manusia, termasuk anak dan juga remaja. Smartphone dan tablet kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian mereka. Akses yang mudah terhadap media sosial seakan menjadi kebutuhan bagi generasi muda. Platform sosial media saat ini juga menawarkan berbagai manfaat, seperti memperluas jaringan pertemanan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan juga menjadi wadah untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Melalui media sosial, anak dapat belajar hal-hal baru, mengikuti perkembangan terkini, dan juga mengembangkan kreativitas. Tidak jarang beberapa sekolah memaksimalkan fungsi media sosial dalam menunjang kegiatan belajar mengajar seperti sekolah Dian Harapan Ambon. Siswanya merasakan manfaat penggunaan platform media sosial untuk pembelajaran. Berikut komentar dua remaja yang penggiat media sosial. Pentingkan prakteknya, contohnya kayak musik gitu diupload. Dan juga kalau dipikir-pikir lagi itu sangat membantu sih, karena kita dipaksa untuk mengupload sesuatu di Instagram atau di media sosial lainnya. Tapi dengan begitu kita dipaksa juga untuk belajar hal yang sebenarnya kalau kita mau sendiri tuh tidak mau, misalnya editing dan lain sebagainya. Buka juga pemikiran mengenai kayak apa yang lagi viral di internet dan bagaimana cara kita buat supaya orang banyak tuh lihat gitu loh. Ditambah juga kalau kita upload lewat media sosial itu dipaksakan kita untuk harus lebih kreatif gitu daripada cuman bicara doang. Tapi pengaruh gadget ke remaja itu juga sangat-sangat tinggi. Jadi cara mereka menyelesaikan masalah itu juga mereka meniru dari gadget. Terus ditambah dengan gaya hidup mereka yang semakin berubah itu juga dari gadget. Gaya hidup saya yang saya maksudkan itu yang negatif. Karena beberapa kasus saya tangani itu mereka terlibat dalam prostitusi online kalau untuk usia remaja. Lalu akses mereka terhadap pornografi itu juga semakin meningkat. Jadi itu mempengaruhi cara berpikir mereka begitu. Baik pemirsa, namun dibalik manfaat sosial media dan dunia maya yang begitu menarik, ternyata menyimpan ancaman bagi kesehatan mental anak dan juga remaja. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah psikologis. Selain itu, kebebasan berselancar di dunia maya yang tidak dikontrol dan tidak dibatasi dapat memperbesar peluang paparan konten yang tidak sesuai usia dan pembentukan identitas digital yang tidak sehat. Berikut pernyataan psikolog soal dampak media sosial. Kalau mengawasi 24 pengaruh gadget ke remaja itu juga sangat-sangat tinggi. Jadi cara mereka menyelesaikan masalah itu juga mereka meniru dari gadget. Terus ditambah dengan gaya hidup mereka yang semakin berubah itu juga dari gadget. Gaya hidup saya yang saya maksudkan itu yang negatif. Karena beberapa kasus saya tangani itu mereka terlibat dalam prostitusi online kalau untuk usia remaja. Lalu akses mereka terhadap pornografi itu juga semakin meningkat. Jadi itu mempengaruhi cara berpikir mereka begitu. Baik pemirsa, selain menyebabkan gangguan psikis kepada anak dan remaja, media sosial juga dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan anak dan juga orang tua. Anak-anak yang lebih akrab dengan gadget dan platform digital berbanding terbalik dengan kebanyakan orang tua yang kesulitan mengikuti perkembangan zaman. Kesenjangan digital ini menciptakan tembok yang tak kasat mata, menghambat komunikasi terbuka dan efektif antara keduanya. Aktivitas online yang menarik dan beragam membuat mereka kurang berinteraksi dengan orang tua. Akibatnya, komunikasi yang terjadi seringkali bersifat singkat dan dangkal dan tidak membahas topik-topik yang lebih mendalam. Hal ini tentunya dapat mengikis ikatan emosional antara anak dan juga orang tua. Maka untuk mengantisipasi ini, orang tua harus memiliki strategi untuk mengawasi dan mengarahkan anaknya dalam penggunaan media sosial, seperti yang dilakukan Bapak Stefano berikut ini. Kalau mengawasi 24 jam mungkin tidak bisa. Hanya saja pengawasan saya itu, saya percaya sama dia karena kita saling terbuka. Saya dengan anak saya saling terbuka. Apapun yang dia gunakan dalam media sosial, dia selalu terbuka. Saya cuma bisa kasih arahan bahwa ini tidak bisa, ini tidak boleh. Segala satu dia tidak tertutup sama saya. Jadi akhirnya dengan keterbukaan itu, saya percaya dia untuk selalu pakai media sosial dengan batasan-batasan tertentu, tapi dalam arahan saya.
Nah, pemirsa, menjaga komunikasi yang erat dalam keluarga menjadi semakin penting di era gempuran media sosial. Platform digital dan berbagai aplikasi menarik lainnya seringkali menjadi pesan utama dalam merebut perhatian anggota keluarga. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Akhirnya, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah pondasi bagi hubungan keluarga yang sehat. Dengan memberikan perhatian penuh dan juga menciptakan suasana yang nyaman, anak pasti akan merasa lebih aman dan berbagi perasaan pikirannya dengan orang tua sehingga mereka tidak tergantung dan terpengaruh oleh gempuran arus dunia maya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio Jakarta. Semi dan juga Sera, silakan. Terima kasih Dwi Anggraini untuk informasi lengkapnya. Salam untuk teman-teman di Maluku. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin menarik ya Mbak Widuri ya. Tadi ternyata kan kalau kita bahas dari sisi positifnya juga banyak kan, mengaktualisasi, memberikan cuan juga kalau kita memang ada punya suatu usaha gitu kan. Nah tapi kan ada juga menyimpan satu hal yang dampak buruk tentunya untuk pengguna yang khusus untuk remaja-remaja yang mereka kadang-kadang suka mudah sekali untuk mengaktualisasi bahkan curhat langsung di media sosial gitu Bu. Dan bukan curhat kepada orang-orang terdekat dan contohnya kepada orang tua. Tapi ini bagaimana supaya yang kalau kita melihat akhirnya ada efek yang bablas dan kemudian seperti sudah susah banget gitu untuk diet gadget, bahkan orang tua ada yang bilang, ada yang berkata kok gimana sih anak ini kok lebih mudah berinteraksi dengan gadgetnya daripada dengan orang tuanya. Bagaimana untuk menghadapi fenomena seperti ini yang seringkali yang kerap yang menjadi curhatan orang tua yang sekarang-sekarang ini tuh. Ya, mungkin kita kalau mau lihat balik adalah bagaimana kita ngebangun kedekatan pada orang ke anak ya. Kelekatannya ketika dia dari sejak lahir hingga kemudian dia diperbolehkan pegang handphone atau gadget. Kelekatan itu yang tentunya memang nggak sebentar ya, dari mulai bayi gitu ya kita punya kelekatan batin, terus kemudian kita terus pupuk misalnya dengan cara misalnya ambil contoh hal-hal baik yang kita mau tanamin itu kan nggak cukup sehari 2 hari. Ya. Berarti ada hal-hal tertentu yang memang kita terus menerus nggak capek-capeknya kita mungkin kalau bisa dibilang ngomong berbusa-busa gitu ya. Dari usia dia dini hingga sampai kemudian dia diperbolehkan pegang gadget. Contoh misalnya ketika anak saya sebelum pegang gadget dia sudah diinformasikan apa-apa saja resiko yang kemungkinan besar dia bisa terima nantinya ada di gadget. Dan apa-apa saja yang kita harapkan ekspektasi orang tua ketika dia pegang gadget. Misal contoh bikin aturan mainnya adalah mulai dari kalau misalnya ngobrol sama orang yang nggak dikenal kasih tahu orang tua. Terus kemudian kalau misalnya mau pasang aplikasi tertentu izin dulu dari orang tua. Terus kemudian usahakan medsos ataupun perangkat lainnya gitu ya jangan di-pin ataupun jangan di-password. Kalaupun harus terpaksa misalnya supaya teman-temannya nggak menjahili dia gitu ya kasih tahu orang tua passwordnya apa, pinnya apa gitu. Dan ketika itu terbangun dari sebelum dia pegang handphone, dia udah terotomatisasi tuh, udah oh ya nanti berarti kalau udah pegang handphone harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi ada aturan main. Screen time juga diperhatikan karena baik kita mungkin zaman dulu ya, ketika anak kita izin mau main ke rumah temennya gitu ya kan pasti akan bilang, "Bu, aku mau main ke sini." Mau pulangnya jam berapa? Mainnya sampai berapa lama gitu, sama siapa aja. Hal itu yang perlu kita terapkan juga ketika anak main di handphone gitu ya. Nanti ketemu siapa atau kalau perlu karena kondisi anak ada di rumah kita dengan mudahnya kok lagi main apa tuh lagi main sama siapa aja gitu kan biasanya kalau yang namanya anak-anak mabar ya biasanya main bareng dengan teman-temannya gitu ya di ruang online itu kan kita juga akan cari tahu tuh oh dia ngobrolnya sama siapa gitu dia biasanya akan ngomong tuh akan diskusi sama halnya seperti kita main lapangan zaman dulu gitu ya bedanya hanya saja game tempat mainnya di situ dan perlu pastikan juga orang tua bahwa memang gamenya itu juga sesuai dengan usianya, ratingnya. Betul. Sehingga kenapa penting buat kita sebelum anak install satu game ataupun satu media sosial perlu tahu juga ratingnya seperti apa. Apakah ratingnya memang sudah cukup nih misalnya oh memang ini usianya buat 12 tahun ke atas dan anak saya misalnya sudah 13 sudah boleh gitu. Tapi lagi-lagi tetap ada waktu-waktu untuk didampingi gitu. Oke, jadi kuncinya adalah keterbukaan antara anak-anak dan juga orang tua ya agar nantinya banyak anak yang mengatakan bahwa ini kan gadget aku kenapa ibu yang ngatur gitu kan. Kalau dari dini udah ada pendekatan secara
baik orang tua dan juga anak, ya saya kedepannya pasti akan lebih mudah. Lebih mudah untuk kayak ini Pak ya. siapa yang di testimoni kan juga gitu. Betul. Oke Mbak Widuri, kita akan membahas lagi, tapi kita akan jalan-jalan lagi nih ke Sumatera Utara. Kita sudah terhubung dengan Putri Zen. Selamat pagi Putri. Selamat pagi, Sierra dan juga Bastian. Oke, baik. Putri, informasi mengenai dampak penggunaan media sosial bagi anak-anak dari Sumatera Utara seperti apa? Silakan informasinya. Yes, benar sekali. Kita setuju dengan keterbukaan antara orang tua dan juga anak. Meski kita tahu bahwa sosial media ini memiliki dampak yang positif bagi anak, yaitu bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, membangun komunikasi yang kreatif dan juga aktif. Namun di sisi lain, orang tua ini menjadi salah satu garda terdepan untuk seorang anak, karena kita tahu bahwa media sosial ini bisa menimbulkan atau bisa menunjukkan konten apa saja, konten pornografi, bahkan kekerasan dan konten-konten lainnya yang sehingga bisa mempengaruhi aktivitas atau pikiran seorang anak. Nah, dikatakan bahwa sebagian pengamat IT mengatakan bahwa idealnya seseorang anak itu bermain media sosial itu di umur 13 tahun, namun tetap dalam pantauan orang tua. Di sisi lain, kita tahu bahwa media sosial ini juga memberikan dampak yang positif, di mana anak-anak bisa mengetahui segala informasi dan juga mengeksplor dunianya. Namun peran orang tua juga harus menjadi salah satu hal yang paling penting ketika anak menggunakan sosial media. Salah seorang psikolog, Irna Minauli, mengatakan bahwa peran orang tua ini sangat dibutuhkan ketika anak menggunakan media sosial. Kita harus tahu bagaimana ataupun aktivitas apa saja yang dilakukan seorang anak ketika sudah memegang gadget. Karena kita tidak mau ketika anak-anak bisa mengeksplor apa saja tanpa pantauan dari orang tua. Irna juga mengatakan bahwa segala konten berbentuk apapun bisa dilihat menggunakan media sosial, dan juga peran penting terhadap orang tua bagi dunia pendidikan itu juga sangat penting, memberitahu atau memberikan informasi terkait bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan juga benar. Untuk selengkapnya kita akan melihat petikan wawancara bersama Irna Minauli. Penggunaan yang berlebihan dari sosial media itu kan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental maupun sosial anak nantinya. Anak di bawah 2 tahun itu harusnya 0 menit. Jadi artinya dia tidak terpapar sama sekali. Di bawah 5 tahun itu paling dia boleh 30 menit. Di bawah 12 tahun itu paling 1 jam. Dan kita sendiri sebagai orang dewasa yang normal tidak boleh lebih dari 3 jam sebenarnya. Karena kalau sudah 3 jam itu kita masuk ke kategori adiksi, ketergantungan, kecanduan. Wah, mohon maaf pemirsa, ternyata ada hubungan terputus secara teknis ya. Tapi tidak mengurangi keasikan kita untuk membahas mengenai bijak menggunakan internet untuk anak-anak kita, khususnya di media sosial ya, Semi dan juga pemirsa. Betul sekali. Ya, Ada yang mau ditanya nih sepertinya kamu ya. Ada dong. Kita tadi speechless nih tiba-tiba di Sumatera Utara karena saking excitednya. Di tengah-tengah kita lagi ngobrol sama Mbak Widuri tadi. Mbak, tapi berbicara mengenai problematika akses anak ke media sosial ini sendiri, ada beberapa mindset orang tua yang berbeda-beda dengan adanya gawai dimasukkan, maksudnya dalam tanda kutip diberikan kepada anak-anak. Ada yang mengatakan bahwa asalkan seimbang antara pegang gawai dan juga beraktivitas itu masih boleh. Tapi ada juga orang tua yang mengatakan bahwa ya udahlah pegang gawai nggak apa-apa karena semua informasi itu ada di gawai biar anak saya pinter. Nah, tanggapan Mbak Widuri seperti apa dengan dua statement dari kedua orang tua tersebut? Ya, kalau dua statement memang beberapa solusi yang kita tawarkan gitu ya, yang ada di internet pun juga nggak bisa fits buat semua orang sebenarnya kan.
Karena setiap rumah tangga pastinya akan berbeda-beda backgroundnya dan lain sebagainya, anaknya seperti apa. Cuman memang penting buat orang tua tahu bahwa sosial media, terutama juga internet sebenarnya pada seluruhannya itu seperti kayak analoginya kayak jalan raya kan. Yang tentunya ada aturan mainnya, terus kemudian ada lampu merahnya, ada kemudian kendaraan yang digunakan dalam hal ini perangkatnya itu juga ada yang namanya ada lampu sennya, ada dan sebagainya. Polis tidurnya juga. Polis tidurnya kadang harus kencang, kadang harus berhenti. Ada tanjakan, ada turunan gitu ya, ada jalan lubang-lubang gitu. Dan tentunya kalau kita masih mendampingi anak, anggaplah kalau misalnya anak masih di jalan-jalan degang gitu ya, yang masih kita bisa awasi gitu ya, bahwa kita tahu kok di gang situ misalnya gotnya kecil atau besar gitu ya, dan lain sebagainya, tingkat bahayanya seperti apa, resikonya apa. Tapi ketika anak belum paham apa saja resiko yang bisa dihadapi di jalan raya, kita bisa ambil contoh ketika anak-anak sudah menggunakan motor sebelum usianya gitu ya, bahkan nggak ngambil SIM atau kelas SIM buat ngambil SIM, ketika masuk ke jalan raya yang ada bencana buat semua. Nggak cuma buat dirinya tapi juga membencanakan orang lain gitu kan. Jadi itu yang perlu diketahui orang tua. Memang informasi banyak, tapi informasi itu juga kan penting untuk disaring ya. Mana informasi yang pantas bisa diterima oleh anak, mana informasi yang masih tunggu waktunya sehingga dia dewasa kelak untuk bisa menerima itu. Karena lagi-lagi usia anak masih belum bisa memilah-memilah mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik buat dirinya. Itu sih. Waduh, kalau kita melihat nih ya perkembangan digitalisasi khususnya untuk tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, ternyata ada orang tua ini yang memang harus tahu dan bagaimana browsing gitu kan. Betul. Berarti kan di sini ada regulasi. Tapi kita bisa nggak sih, memungkinkan nggak untuk di zaman sekarang ini membalikkan anak yang tadinya lebih banyak di depan monitor, layar berjam-jam bahkan ya, kita mengalihkan mereka ke aktivitas fisik seperti anak-anak generasi zaman masa lalu ya di atasnya ya seperti itu. Itu bagaimana sih kalau kita lihat kan mereka sepertinya sehat secara mental dan jasmani gitu. Tapi kita masih memungkinkan dengan caranya dengan kehidupan digitalisasi seperti ini, bagaimana sih untuk mengalihkannya? Untuk mengalihkannya ada kemauan nggak masalahnya dari orang tuanya. Itu sih karena kan ya ketika misalnya pemerintah sudah menyiapkan taman-taman kota banyak misalnya gratis. Terus kemudian bahkan untuk teman-teman tadi yang di NTT, di Maluku, mereka mah nggak perlu taman gratis lagi, di pinggir pantainya aja sudah gratis. Akses gitu langsung, ya, cangkep semua gitu. Sejauh mana orang tua mau nggak sih punya effort nggak ngajak anaknya misalnya entah itu jalan-jalan setiap pagi gitu ya, kemudian olahraga pagi. Kemudian atau misalnya mau ngajak anaknya main ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi gitu ya, mengalami pengalaman-pengalaman baru ya. Dan kalau dari orang tuanya sendiri juga bahasa sekarang tuh mager gitu ya. Mager banget. Bagaimana anaknya gitu. Jadi mulai dari orang tuanya untuk bisa, karena anak-anak itu masih di bawah orang tua kan. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak mau diarahkan kemana. Misal anaknya suka nari ya berarti kita arahkan dong dia ke tempat nari. Sanggar tari. Sanggar tari gitu. Peka lagi nih orang tua nih, balik lagi harus ada waktu untuk anak ya. Baik, Mbak Widuri, kita akan tahan lagi, kita akan kembali ke Sumatera Utara nih, menikmati indahnya Sumatera Utara. Baik, kita akan terhubung kembali dengan Putri Zen. Silakan Putri, informasi selanjutnya. Nah, baik pemirsa, kita masih berbincang terkait dengan bagaimana dampak gadget ataupun media sosial bagi penggunanya, apalagi seorang anak-anak. Nah, kita tahu bahwa dari Diskominfo, Kabid Diskominfo Sumut ini juga melakukan upaya untuk memblokir situs-situs ataupun situs-situs gelap, konten-konten yang tidak seharusnya dipublikasikan dan ditonton oleh semua kalangan usia. Dan dari Diskominfo Sumut juga melakukan sosialisasi terhadap orang tua, guru-guru terkait bagaimana memberikan penggunaan gadget ataupun media sosial terhadap anak. Karena kita tahu pemirsa bahwa saat ini generasi Z ini menjadi makanan sehari-hari dalam penggunaan gadget, baik media sosial. Disinilah peran orang tua harus menjadi salah satu jejaring ataupun penjaring ketika seorang anak menggunakan sosial media agar bisa lebih waspada lagi apa sebenarnya yang dibuka atau diakses oleh seorang anak. Dan berikut kita simak petikan wawancara dari Kabid Diskominfo Sumut.
Memang sekarang ini marak sekali ya internet, begitu masif penggunaannya di tengah keluarga. Tentu anak-anak butuh pendampingan dalam hal ini, ada batasan umur untuk bisa mengakses sosial media gitu ya. Iya, bahkan setelah umur 13 tahun itu juga kita harus terus peduli ya, memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita nggak tahu di sosial media itu orang tidak menampilkan identitas yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang juga bermaksud buruk gitu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi mangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama yang kejahatan-kejahatan cyber seperti itu. Dan pemirsa, juga dalam liputan kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu orang tua yang mengatakan bahwa memberikan waktu khusus untuk anaknya dapat menggunakan gadget, misalnya di hari libur atau di hari-hari yang memang tidak beraktivitas, namun tetap harus dengan pengawasan orang tua. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa harus bijak dan juga memberikan peran orang tua terhadap aktivitas anak-anak. Jadi seorang orang tua itu harus bisa memberikan ruang kreatif bagi anak dalam menyelesaikan hobinya. Dan berikut kita simak petikan wawancara dari orang tua. Saya memberikan handphone sama anak hanya Sabtu dan Minggu. Itu pun hanya 1 jam aja. Tapi bila ada ujian, saya tidak memberikan sama sekali handphone sama anak walaupun itu Sabtu atau Minggu. Dari segi zaman sekarang, ya anak-anak juga perlu mengetahui perkembangan zaman ini dalam menggunakan teknologi yang canggih, agar anak juga mengenal cara menggunakan handphone, karena di sekolah juga itu memang dianjurkan menggunakan handphone. Dan pemirsa, sejumlah penelitian mengatakan bahwa menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat dapat meningkatkan ataupun dapat memiliki manfaat bagi mental anak dan juga kesehatan dalam beraktivitas dan juga berpikir. Demikian informasi dari Sumatera Utara. Kembali kepada Bastian dan juga Sierra yang berada di studio. Baik, terima kasih Putri Zain atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman yang berada di Sumatera Utara khususnya. Oke, statement terakhir Mbak Widuri untuk topik kita hari ini, problematika akses anak ke media sosial. Apa yang ingin Mbak Widuri sampaikan untuk pemirsa sedang menyaksikan Jendela Negeri hari ini? Ya, tentunya kita harus pastikan bahwa yang namanya menjaga anak di ranah online itu bukan hanya kewajiban, tapi juga jadi investasi kita bersama untuk masa depan bangsa yang lebih cerah gitu ya, lebih aman. Jadi kita sama-sama deh ciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, inklusif, dan buat anak mudah menggunakan internet. Baik, terima kasih Mbak Widuri dari Internet Sehat, sehat selalu. Amin. Dan selalu tidak bosan untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia sebagai generasi penerus kita ya. Terima kasih. Jangan kapok datang ke Jendela Negeri ya Mbak Widuri ya. Oke. Dan pemirsa, kita ingin memberikan segmen menarik lagi, tentu jangan kemana-mana. Dan ini dia segmen Ragam berikut ini. Kita akan jalan-jalan ke Sumatera Utara kembali nih. Air terjun Janji di perbukitan Danau Toba Kabupaten Humbang, Hasundutan. Ini ternyata mempunyai pesona yang sangat luar biasa karena ketinggiannya sekitar 50 meter membuat setiap pengunjung akan disambut dengan percikan air yang begitu dingin dan juga indah. Wow. Seperti apa informasinya? Ini dia. Air terjun Janji di Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada dataran tinggi sehingga menawarkan udara yang sangat sejuk dan segar, menjadikan lokasi ini sebagai destinasi yang sangat ideal untuk menyegarkan pikiran. Para pengunjung juga dapat merasakan ketenangan dan cocok untuk melepas penat jauh dari hiruk-pikuk kota. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan, air terjun Janji ini juga memiliki kisah sejarah menarik di masa lampau. Saat berkunjung ke air terjun Janji, para wisatawan tidak perlu khawatir dengan fasilitas karena sudah dilengkapi dengan berbagai sarana yang menunjang kenyamanan.
Beragam fasilitas yang tersedia mulai dari kolam pemandian yang terpisah antara pria dan wanita, jembatan di area taman, dan tangga alami di dekat air terjun, serta tempat duduk untuk menikmati indahnya air terjun dan Danau Toba. Para pengunjung juga dapat mengabadikan 2 spot foto, yakni air terjun dan panorama Danau Toba. Bagi pengunjung yang telah puas menikmati keindahan air terjun Janji, dapat langsung menikmati segarnya air Danau Toba. Morris, seorang pengunjung yang datang bersama rekan kerjanya, mengaku air terjun Janji sangat menarik dan memiliki keindahan yang menakjubkan. Meski sudah berulang kali ke air terjun ini, tidak membosankan karena berada di lokasi dengan aneka pemandangan memanjakan setiap pengunjung. Inilah contohnya, saya ada bawa orang dari Tiongkok, kebetulan teman kerja di sini di Bati Raja, pengen melihat keindahan air terjun sama dengan Danau Toba di kampung kita sendiri. Menurut Abang ini perlu dilestarikan nggak sih Bang? Sudah dibina atau bagaimana? Ya sebetulnya harus ditambah dilestarikan lah biar sejahtera orang menengoknya, biar indah gitu. Saud Sitinjak selaku Pamong Budaya Dinas Pariwisata Humbang Hasundutan mengaku salah satu destinasi wisata di Kabupaten Humbang yang banyak dikunjungi wisatawan pada hari libur adalah air terjun Janji. Diakuinya promosi destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata salah satunya adalah air terjun Janji. Di Kecamatan Bakti Raja ini memang air terjun Janji menjadi andalan kita untuk mengajak para pengunjung atau wisatawan datang ke tempat ini agar mereka bisa menikmati bersenang-senang di tempat ini. Selain menikmati pemandangan yang indah, mereka juga bisa sambil mandi-mandi di sini. Untuk masuk ke air terjun Janji, para pengunjung tidak dipungut bayaran dan lokasi ini juga dilengkapi dengan lahan parkir persis di dekat Danau Toba. Untuk menuju air terjun Janji membutuhkan jarak tempuh 30 menit dari ibu kota Humbang Hasundutan. Kalau Syira bilang ini air terjun Kasmaran karena mengandung janji. Oh, oke, bisa. Oke, baik pemirsa, kita menuju ke Nusa Tenggara Timur. Di sini ada pupuk yang terbuat dari kulit kopi. Seperti apa tayangannya? Dan ini dia pemirsa. Langsung. Kopi adalah salah satu komoditas perkebunan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Di Indonesia, kopi merupakan salah satu produk unggulan yang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun selama ini kita hanya mengenal biji kopi sebagai bagian yang diproses untuk dikonsumsi, padahal kulit kopi yang sering dianggap sebagai limbah ternyata memiliki banyak manfaat dan potensi. Kabupaten Ngada menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang berada di ketinggian menjadikan Ngada didominasi dengan tanaman kopi. Setiap tahunnya produksi kopi menghasilkan bertonton limbah kulit kopi yang seringkali tidak terkelola dengan baik. Limbah ini jika dibiarkan menumpuk atau dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan termasuk kontaminasi tanah dan air. Selain itu, pembusukan limbah organik ini juga menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca berpotensi tinggi. Oleh karena itu diperlukan inovasi untuk mengelola limbah ini menjadi produk bernilai guna. Lembaga Pendidikan Stiper Bajawa melalui Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat kemudian membuat inovasi dengan mengelola limbah kulit kopi menjadi pupuk organik dan diajarkan kepada kelompok tani. Selain mengurangi bau dari tumpukan limbah kulit kopi yang dapat mencemari lingkungan, juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi kelompok tani. Proses pembuatannya pun tergolong cukup mudah, yaitu dengan menghaluskan kulit kopi dengan menggunakan alat penggiling dan dicampurkan dengan seluruh bahan organik lainnya melalui komposisi takaran yang sudah ditentukan sehingga bisa menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi dan mudah diserap oleh tanaman.
Pengolahan limbah kulit kopi menjadi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk yang semakin meningkat di tengah mahalnya pupuk kimia. Karena memang pupuk organik dari kulit kopi dapat meningkatkan produktivitas tanaman dengan meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologis pada tanah. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita. Akhirnya saya Syira Trisya dan juga saya Basan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.